Oke, kalau minggu lalu kita mempelajari tentang input device, kali ini kita akan mempelajari fungsi atau kegunaan dari perangkat keras yang lain. Mari kita simak video berikut ini. Yang kedua itu ada namanya perangkat proses atau istilahnya adalah proses device. Kalau dilihat di definisinya adalah alat yang digunakan untuk melakukan pengolahan pada komputer. Jadi alat ini digunakan prosesnya. Setelah ada input, kemudian akan diproses. Coba deh kita lihat apa sih itu hardware pada perangkat prosesnya. Proses device. Yang pertama, ini namanya apa? Nah, ini namanya kira-kira apa? Ada kalian yang tahu? Namanya adalah CPU, Control Processing Unit. Jadi alat inilah yang akan bekerja untuk memproses data. Dan ini mungkin agak jarang kalian temui. Ini namanya adalah ALU, Arithmetical Logical Unit, yang berhubungan dengan proses hitung-menghitung. Kemudian yang ketiga ini namanya apa? Ini namanya adalah motherboard. Ini adalah papan yang digunakan untuk menancapkan semua hardware pada tempatnya adalah di CPU. Dan yang terakhir ini namanya apa? Ini namanya adalah prosesor. Jika dilihat, prosesor itu sama dengan seperti otak pada manusia. Next, berikutnya ada namanya perangkat output. Namanya juga output, keluaran. Jadi alat yang digunakan untuk menampilkan hasil yang telah diproses dari input kemudian diproses, dan yang terakhir adalah berupa hasil keluaran. Mari kita perhatikan contohnya ya. Sip, yang pertama ini oke. Ini ada layar-layar, namanya apa? Namanya adalah monitor. Jadi jenis-jenis monitor sebenarnya banyak. Ada LCD, LED ini jenisnya. Jadi fungsinya adalah menampilkan tampilan berupa gambar yang terlihat pada layar. Yang kedua ini namanya adalah plotter. Saya push. Plotter ini kalau dilihat dia ada keluar cetakan. Jadi kalau diperhatikan dari ukurannya, plotter ini adalah printer yang berskala lebih besar. Karena ukurannya lebih besar, dia berarti bisa menghasilkan atau alat cetak yang hasilnya juga lebih besar lagi. Kalau plotter lebih besar, berarti yang ukuran size lebih kecil itu namanya apa? Skip, namanya kita tunggu dulu. Namanya adalah printer. Nah, ini keluaran berupa speaker. Speaker itu adalah berupa suara. Oke, sebelum lanjut, saya back lagi. Oke, ini sebenarnya yang saya tampilkan hanya 3. Tugas kalian adalah untuk mencari lagi perangkat output yang fungsinya untuk menampilkan hasil proses. Ingat, cari perangkat output yang digunakan untuk menampilkan hasil proses. Setelah dicari nama perangkatnya apa, kemudian kalian mencari fungsinya untuk apa. Oke, sudah jelas ya? Ya, itu tugas yang kedua untuk kalian. Bagaimana? Bisa saya lanjutkan? Dan yang terakhir adalah perangkat penyimpanan atau data storage. Namanya juga penyimpanan. Berarti itu adalah alat yang digunakan untuk menyimpan data hasil dari pengolahan pada komputer. Sip. Yang pertama itu namanya apa? Mungkin sekarang udah nggak zaman ya. Ini adalah disket. Namanya adalah disket dengan size penyimpanan yang sangat kecil. Yang kedua ini apa? Ini adalah kepingan. Kepingan apa? Namanya itu CD atau DVD.
Dan yang selanjutnya kita tunggu tangan ini. Iya, coba. Oke. Ini namanya apa? Ini namanya adalah hard disk. Hard disk ini tepatnya di mana? Pada CPU atau pada laptop kalian juga ada hard disk media penyimpanannya. Dan yang terakhir ini yang paling sering kita bawa kemana-mana dengan ukurannya mobile. Namanya adalah flash disk. Sip. Oke, saya hapus lagi. Nah, saya akan memberikan contohnya hanya 4. Jadi tugas kalian lagi adalah untuk mencari perangkat penyimpanan yang lain yang fungsinya adalah digunakan untuk menyimpan data dari hasil suatu pengolahan pada komputer. Bagaimana? Cukup mudah kan? Ya, itu adalah tugas ketiga kalian. Demikian kesimpulan dari perangkat keras atau hardware pada komputer. Sudah jelas kan ada 4 komponennya berdasarkan fungsi dan kegunaannya. Mari kita cermati dari video berikutnya atau video selanjutnya atau video, kalau lupa video yang kemarin-kemarin kalian bisa perhatikan. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih, kita ketemu minggu depan dengan topik bahasan yang lain. Dadah!